Coba bayangkan, dalam satu malam, ratusan ton ikan tiba-tiba mengapung di permukaan danau. Bau menyengat menyelimuti udara. Ribuan keluarga kehilangan mata pencahariannya hanya dalam satu malam. Fenomena ini bukanlah fenomena yang langka, melainkan hampir terjadi setiap tahun. Dan salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim. Saya, Andika Azimu Fikri, dengan NIM 210-501-25-13-0108 akan memberitahu Anda bagaimana perubahan pola cuaca, kenaikan suhu air, dan aktivitas manusia saling bertemu hingga memicu bencana ekologis yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Danau Maninjau, sebuah danau vulkanik di Sumatera Barat. Selama bertahun-tahun menjadi sumber penghidupan bagi ribuan warga. Dari perikanan, wisata, hingga aktivitas harian, danau ini adalah pusat ekonomi sekaligus kebanggaan masyarakat setempat. Namun, perubahan iklim dan tekanan lingkungan membuat Danau Maninjau menghadapi ancaman serius, yaitu ikan mati massal yang terjadi berulang hampir setiap tahun. Ketika fenomena ini terjadi, ribuan hingga puluhan ribu ton ikan mendadak mati dan mengapung di permukaan. Dalam hitungan jam, keramba yang berisi ikan siap panen berubah menjadi kumpulan bangkai yang memenuhi danau. Peristiwa ini berlangsung cepat dan sering terjadi pada musim hujan atau setelah cuaca ekstrim. Bagi masyarakat sekitar, ini bukan lagi kejadian langka, melainkan bencana tahunan yang sangat ditakuti. Selain perubahan iklim, aktivitas manusia memperparah kondisi Danau Maninjau. Jumlah keramba jaring apung yang terlalu banyak menghasilkan limbah dalam jumlah besar, baik sisa pakan maupun kotoran ikan. Limbah ini memicu eutrofikasi, yaitu tingginya nutrien yang menyebabkan pertumbuhan alga berlebihan. Saat alga mati dan membusuk, oksigen di dalam air semakin berkurang. Kombinasi antara perubahan iklim dan pencemaran dari keramba membuat danau menjadi tidak stabil dan sangat mudah mengalami fenomena ikan mati massal. Dampak lingkungannya sangat besar. Kematian ikan dalam jumlah besar mengganggu rantai makanan di danau. Banyak spesies ikan lokal yang semakin berkurang populasinya karena kalah bersaing dengan ikan budidaya. Selain itu, bangkai ikan yang membusuk meningkatkan kadar amonia dan menurunkan kualitas air. Sedimentasi organik di dasar danau juga semakin tebal, membuat danau menjadi lebih rentan mengalami kejadian serupa di masa depan. Jika kondisi ini terus berlanjut, Danau Maninjau berisiko mengalami kerusakan ekologis permanen. Fenomena ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Petani ikan menderita kerugian besar, seringkali mencapai miliaran rupiah dalam sekali kejadian. Ikan yang seharusnya menjadi sumber pendapatan berubah menjadi bangkai yang harus dibuang. Kualitas air yang memburuk juga mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, seperti mandi, mencuci, dan bahkan wisata. Pengunjung enggan datang karena bau busuk danau, sehingga pendapatan sektor pariwisata menurun drastis. Akhirnya, tekanan ekonomi ini dapat memicu konflik sosial, terutama antara petani ikan, pemerintah, dan masyarakat yang tinggal sekitar danau. Berbagai upaya mulai dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah daerah telah membatasi jumlah keramba agar sesuai dengan kapasitas danau. Beberapa keramba menggunakan aerator untuk meningkatkan kadar oksigen, sehingga ikan dapat bertahan saat kualitas air menurun. Selain itu, pemantauan kualitas air dilakukan lebih rutin melalui pemasangan sensor. Program rehabilitasi daerah tangkapan air
juga dilakukan untuk mengurangi limpasan nutrien yang masuk ke danau. Solusi jangka panjangnya meningkatkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan peneliti danau agar Danau Maninjau dapat dipulihkan secara kelanjutan. Kasus ikan mati massal di Danau Maninjau adalah contoh nyata bagaimana perubahan iklim dan aktivitas manusia dapat merusak ekosistem penting. Danau ini masih punya harapan untuk pulih, tetapi hanya jika kita merawatnya bersama-sama. Akhir kata, menjaga danau berarti menjaga masa depan masyarakat yang menggantungkan hidup padanya.